Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah yang berbahagia dan yang hormati. Mari bersama-sama di kesempatan Jumat siang hari ini kita tundukkan hati kita sejenak untuk mengikuti rangkaian ibadah salat Jumat di kesempatan kali ini. Yang pertama, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin, baik nikmat iman, Islam, dan ihsan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita berharap dengan senantiasa kita berusaha bersyukur pada Allah. Allah memudahkan kita untuk menjadi golongan hambanya yang pandai bersyukur, insya Allah, amin. Selain sikap syukur, mari kita juga senantiasa mengaturkan tanda cinta kita, tanda terima kasih kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia dalam mendakwahkan ajaran agama Islam dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan sampai akhir kehidupan. Berupa senantiasa kita haturkan doa, salawat, dan salam kita. Selain kita bersyukur dan senantiasa menghaturkan doa, salawat, dan salam kita, selaku khotib izinkan kami menyampaikan wasiat takwa kepada para jamaah semuanya, khususnya kepada diri saya pribadi. Mari keimanan yang ada pada diri kita masing-masing senantiasa kita tingkatkan kualitasnya. Caranya yaitu dengan bertakwa kepada Allah, dengan takwa yang sungguh-sungguh, senantiasa berbuat baik, senantiasa beramal soleh. Takwa juga bisa kita maknai Allah senantiasa kita ingat, tidak kita lupakan. Allah senantiasa kita dekati, tidak kita jauhi. Allah senantiasa kita syukuri nikmatnya, tidak kita ingkari. Adapun di antara cara mensyukuri nikmat Allah, kita senantiasa memahami bahwa nikmat Allah lahir batin yang kita rasakan semuanya untuk manusia sebagai pendukung sarana taat kepada Allah. Di antara sekian banyak nikmat yang perlu kita pahami para jamaah, yaitu nikmat kitab suci Al-Quran, di mana di awal surat Al-Baqarah kita diingatkan dengan salah satu nikmat Allah yang berupa kitab Al-Quran, yaitu bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jamaah yang berbahagia, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Al-Quran adalah pedoman yang menuntun karakter seorang muslim menuju ketakwaan, kebenaran,
dan akhlak yang mulia di muka bumi ini. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran para jamaah, yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita yakini akan membentuk karakter kita, watak kita sebagai seorang muslim dalam berbagai aspek kehidupan. Di antaranya dalam kehidupan ini butuh yang namanya kejujuran dan amanah. Dalam Al-Quran Allah melarang setiap muslim, mukmin berbohong dan memerintahkan untuk berlaku jujur. Seorang muslim yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam akan tumbuh dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya, berkarakter amanah, karakter yang bisa dipercaya. Kemudian yang kedua, selain sikap jujur dan dapat dipercaya, Al-Quran akan membimbing kepada orang beriman dan bertakwa, yaitu senantiasa sabar dan tawakal. Jamaah yang berbahagia, Al-Quran mengajarkan pentingnya sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini dan tawakal kepada Allah. Ini membentuk karakter jiwa yang kuat dan tidak mudah putus asa, sebagaimana diisyaratkan dalam Quran surah Yusuf ayat 87. Kita dilarang berputus asa dalam menjalani proses kehidupan ini. Kemudian yang ketiga para jamaah, selain karakter jujur dan dapat dipercaya, sabar dan tawakal, Al-Quran yang kita kaji ulang akan memandu kita bagaimana hidup ini bersikap adil dan toleransi. Al-Quran mengajarkan keadilan bahkan kepada orang yang kita tidak sukai, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, serta mengajarkan kepada kita Al-Quran pentingnya tentang toleransi dalam hidup bermasyarakat yang heterogen. Yang terakhir para jamaah, Al-Quran yang kita kaji ulang setiap saat, setiap hari dalam kajian, dalam pengajian, atau kita suka membacanya, akan mengajarkan kita, menanamkan kepada kita sikap rendah hati dan sikap tidak sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Karakter muslim sejati dibentuk dengan kesadaran bahwa semua kelebihan adalah karunia Allah. Dengan ilmu dari Al-Quran yang kita kaji ulang para jamaah, seorang muslim tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga memiliki akhlak yang mulia, yang mencerminkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu para jamaah, di khutbah yang singkat kali ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu dalam membentuk karakter kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Bukan hanya dibaca, tetapi bagaimana kita juga mengikuti, melanjutkan dengan memahami, meyakini, dan mengamalkan serta mengajarkannya kepada sesama dalam kehidupan ini. Kita berharap para jamaah, mudah-mudahan pasca Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah bulan ini, dan nanti bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan seterusnya, kita semua dimudahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang mencintai ilmu dan menghiasi kehidupan diri kita dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak yang mencerminkan dari ajaran Al-Quran, insya Allah. Amin. Kiranya demikian, kurang maaf, aku lupa lihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna wal ghafurur rahim.